Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua di rumah? Sehat-sehat selalu kan? Ketemu lagi dengan saya Pak Olis dan saya Bu Lilin. Ya, seperti biasa hari ini kita akan belajar bersama tentunya Bu Lilin ya. Tapi sebelum kita lanjutkan video pembelajarannya, jangan lupa bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, klik tombol subscribe-nya, lalu klik tombol loncengnya agar teman-teman selalu mendapatkan informasi terbaru tentang updatean video dari saya. Nah, langsung saja hari ini Bu Lilin kita akan membahas apa sih hari ini? Hari ini kita akan membahas sesuatu yang sangat berkaitan dengan kita, yang ada di sekitar kita. Apa ini kira-kira ini? Kira-kira seperti ini misalnya. Ibu kasih clue ya. Oke. Ibu bersuara. Nah, kira-kira kita akan belajar tentang apa? Tentang bunyi. Iya, tepat sekali Pak Olis. Harus pintar loh. Ya, teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang bunyi. Tentunya nanti Bu Lilin akan menjelaskannya biar lebih paham lagi. Jangan lupa harus tetap fokus ya. Jangan ditinggal kemana-mana. Oke, langsung saja kepada Bu Lilin. Persilakan. Hai teman-teman, sudah tahu belum apa sih bunyi itu? Jadi, bunyi adalah energi yang dapat kita dengar. Nah, bunyi berasal dari benda-benda yang bergetar dan suaranya akan masuk ke telinga kita. Tinggi, rendah, dan kuat lemahnya bunyi dipengaruhi oleh 3 hal. Ada frekuensi, ada amplitudo, dan juga resonansi. Nah, frekuensi ini adalah banyaknya getaran bunyi, jadi mempengaruhi kuat lemahnya suatu bunyi. Berdasarkan frekuensinya, bunyi dapat dibedakan menjadi 3. Yang pertama ada bunyi infrasonik, kemudian bunyi audiosonik, dan yang ketiga adalah bunyi ultrasonik. Di sini Ibu akan menjelaskan masing-masing bunyi itu. Yang pertama bunyi infrasonik. Bunyi infrasonik ini adalah bunyi yang memiliki frekuensi di bawah 20 getaran per detik. Jadi, bunyi infrasonik ini tidak dapat didengar oleh manusia seperti kita semua karena frekuensinya yang sangat rendah. Nah, tapi ada beberapa contoh hewan yang dapat mendengar bunyi ini. Ada yang pertama adalah anjing, yang kedua ada hewan jangkrik. Nah, selanjutnya ada bunyi audiosonik. Bunyi ini memiliki frekuensi antara 20 sampai 20.000 getaran per detik. Jadi, bunyi audiosonik ini adalah bunyi yang dapat kita dengar. Nah, seperti suara Ibu ini adalah termasuk bunyi audiosonik. Bunyi ini juga dapat didengar oleh beberapa hewan seperti jangkrik, kelelawar, anjing, dan sebagainya. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah bunyi ultrasonik. Bunyi ultrasonik ini adalah bunyi yang memiliki frekuensi yang sangat tinggi, yaitu di atas 20.000 getaran per detik. Karena frekuensinya yang sangat tinggi, sehingga telinga kita tidak bisa menampung daya frekuensi tersebut, sehingga kita tidak bisa mendengar bunyi ini. Apabila bunyi ini terdengar oleh telinga kita, maka bisa jadi telinga kita akan rusak. Nah, jadi kira-kira hewan apa yang bisa mendengarnya? Yang pertama ada hewan kelelawar. Yang kedua juga bisa didengar oleh lumba-lumba. Seiring perkembangan zaman, ultrasonik ini dapat dimanfaatkan di berbagai bidang. Contohnya di bidang kesehatan, teknologi USG yang berguna untuk melihat janin dalam kandungan menggunakan bunyi ultrasonik. Kemudian di bidang lain seperti kendaraan, nah mobil
saat parkir mobil, sensor parkir juga menggunakan manfaat dari bunyi ultrasonik. Jadi teman-teman sudah paham kan tentang macam-macam bunyi berdasarkan frekuensinya. Selain mengenal tinggi rendahnya bunyi, kita juga mengenal kuat lemahnya bunyi. Jadi, yang menentukan kuat lemahnya bunyi adalah simpangan getar atau bisa kita sebut amplitudo. Contoh mudahnya adalah saat kita menyalakan radio, kita akan mengatur tombol volume. Jadi, tombol volume ini adalah berfungsi untuk mengatur besar kecilnya amplitudo. Selanjutnya adalah resonansi. Untuk lebih mudahnya, Ibu akan menyampaikan langsung ke contoh. Nah, kalau kita amati pada saat terjadi petir, saat petir menyambar, maka udara di sekitarnya akan menggetarkan udaranya lebih cepat, kemudian muncul energi, dan energi itu yang akan menggetarkan benda-benda lain, contohnya seperti kaca di rumah kita. Nah, gejala seperti itu adalah gejala resonansi. Resonansi dapat dimanfaatkan pada alat musik. Contoh alat musiknya seperti seruling, kemudian gendang, gitar, dan sebagainya. Bunyi yang kita dengar dihasilkan dari benda-benda yang bergetar. Nah, benda-benda yang bergetar ini disebut sumber bunyi. Jadi, kira-kira apa saja ya sumber bunyi ini? Contohnya, Ibu akan menyampaikan beberapa contoh sumber bunyi. Ada pita suara, ada garpu tala, ada berbagai macam alat musik, dan juga mesin bermotor. Teman-teman semuanya, jadi bunyi dapat merambat melalui benda padat, benda gas atau udara, dan juga benda cair. Jadi, bunyi dapat merambat pada benda padat apabila saat kita misalnya menempelkan telinga kita pada meja, kemudian kita mengetuk-ngetuk meja, maka bunyi akan didengar oleh telinga. Nah, itu tandanya karena bunyi merambat melalui benda padat. Kalau bunyi merambat pada benda gas atau udara, itu pada saat kita menonton televisi. Jadi, walaupun jaraknya jauh, kita dapat mendengar suara dari televisi. Karena bunyi dapat merambat melalui udara. Selanjutnya, bunyi merambat melalui benda cair. Contohnya, ikan lumba-lumba di dalam air bisa berkomunikasi dengan lumba-lumba lain dikarenakan bunyi juga dapat merambat di air. Oke, demikian penjelasan dari Bu Lilin teman-teman. Luar biasa bukan? Begitu lengkapnya, begitu detailnya tentang bunyi. Ternyata bunyi itu dari spesifikasinya luar biasa ya Bu Lilin. Iya, benar sekali Pak Kolis. Pengaruhnya itu pun ada beberapa hal yang mempengaruhi, salah satunya tadi ada frekuensi, ada resonansi, dan juga ada amplitudo. Amplitudo luar biasa. Nah teman-teman, nggak usah mumet ya, kalau mumet nanti baca buku lagi. Oke, dari penjelasan Bu Lilin tadi ada yang Pak Kolis tangkap bahwasanya ini menunjukkan Allah itu maha luar biasa. Mendesain telinga kita ini ternyata tidak ngasal loh teman-teman. Ada seperti fungsi daun telinga ini ada fungsinya sendiri, terus ada gendang telinga. Bayangkan kalau semisal Allah tidak mendesain gendang telinga dan manusia dapat mendengarkan suara ultrasonik, apa yang akan terjadi dengan kita ya? Iya, ya, telinga kita akan rusak. Betul sekali. Jadi Allah menciptakan semua itu bukan tanpa alasan, ya, bukan tanpa alasan. Selalu ada alasan untuk manusia. Oleh karena itu tugas kita harus bersyukur dengan cara manfaatkan telingamu dengan baik ya. Jadi kalau ada nasihat yang baik didengarkan. Ada orang tua yang menyuruh harus bagaimana Bu? Didengarkan dengan baik dan dilaksanakan setelah itu. Oke, itu saja penjelasan dari Bu Lilin dan dari saya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya Pak Kolis dan saya Bu Lilin. Kami mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.